Halo kelas, kita kembali lagi. Kita akan mengulang pelajaran kita kelas 10. Dan seperti yang kita tahu, pelajaran kelas 10 kita dimulai dengan harga mutlak. Oke, so kompetensi dasar kita untuk yang pertama ini adalah dapat menginterpretasikan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk nilai satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linear cara-cara lainnya, sampai nanti kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengannya. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas untuk bab yang pertama ini ada 4, persamaan linear satu variabel, persamaan harga mutlak, ketidaksamaan linear satu variabel, sampai ketidaksamaan harga mutlak. Oke, kita lihat saja ya pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai persamaan linear. Kita harus ingat lagi nih, bagaimana sih menyelesaikan persamaan linear. Ya, cuma satu. Mau dia yang kompleks atau paling sederhana sekalipun, kita cuma pakai lawan operasi setiap operasinya. Ya, jadi setiap ada operasi apa yang ada di soal itu, kita lawan saja. Sampai akhirnya variabelnya, contohnya X, contohnya Y, atau apapun variabelnya nanti, berada di ruas tersendiri. Oke, kita lihat saja ya contohnya ya. Untuk nomor 1 itu ada 2X kurang 4 sama dengan 5X tambah 8. So, kalau kita mau mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini, jadi kita lawan dulu operasinya sampai variabelnya di ruas tersendiri. Ini masih ada variabel di ruas kanan. Kita pindahin dulu ke ruas kiri. Bagaimana cara memindahin ini? Berarti kita lawan. Ini kan lawan dari ini berarti apa? Dikurang ya, ini kan positif 5X ya. So, both side kita negatif 5X. Kita negatif 5X. Sehingga apa yang terjadi? Ini menjadi negatif 3X. Yang lain tetap ya. Ini menjadi 0 dong. Ya, jadi 0 tambah 8. Nah, sekarang sudah di variabel tersendiri ruas kirinya, kita tinggal lainnya kita hilangkan, musnahkan. Dengan cara apa? Sama. Kita lawan operasinya. Ini ada lawan operasinya, positif, negatif 4 ya. So, kita tambah 4. Karena di ruas kiri tambah 4, ruas kanan juga tambah 4. Maka yang terjadi adalah negatif 3X. Jadi habis dong. Ini menjadi 12. Oke, kan kita mau mencari nilai X-nya. Maka ini kita lawan dulu ini. Berarti karena kali negatif 3, artinya bagi negatif 3. Bagi negatif 3, ini juga bagi negatif 3, adil. Kedua ruas kita lakukan hal yang sama. Maka ini habis, ya kan? Maka X-nya tinggal berapa? Iya, betul sekali. X-nya tinggal 12 bagi negatif 3. Jadi negatif 4. Iya, our final answer for number soal nomor 1 itu adalah negatif 4. Nah, bagaimana dengan yang ini? Silahkan kamu coba ya, semuanya sama caranya. Tapi ini pastinya kamu samakan dulu penyebutnya, lalu nanti lawan operasinya semuanya, sehingga nilai X-nya ketemu. Thank you. Oke, kita lanjutin. Definisi harga mutlak. Jadi didefinisikan bahwa harga mutlak itu Fx sama dengan ada dua kondisi. Ketika X-nya positif, maka X-nya tetap. X lebih besar sama dengan 0. Tapi ketika X-nya negatif, maka X-nya berubah menjadi lebih kecil dari 0. Oke, kita lihat contohnya. Jika diketahui Fx adalah mutlak X, tentukanlah nilai dari F4, katanya begitu. Jadi, untuk hal begini, kalau dia 4 itu kan kita tahu positif ya. Maka kalau positif kita pakai yang di atas. Maka X-nya kita ganti menjadi 4. 4 sama dengan 4 juga. Fx sama dengan X juga. Maka ini jawabannya 4. Bagaimana dengan negatif 2? Kita tahu negatif 2 itu berarti kita pakai kondisi yang di bawah ya. Karena negatif 2 itu lebih kecil dari, maksud saya negatif, maka kita pakai yang di bawah lebih kecil dari X. Maka negatif harus dikalikan lagi dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah positif 2. Oke, balik lagi. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Di soal ini kita disuruh menentukan nilai F7 dan F2
kalau fungsi mutlaknya X dikurang 5. Oke, saya akan beranjak dari fungsi definisi yang tadi dulu ya. Tadi didefinisikan, kalau fx sama dengan harga mutlak X, maka nilainya ada dua, positif dan negatif. Untuk kapan? Ketika X-nya positif, 0 atau positif, lalu ketika kapan? Untuk X-nya negatif. Jadi halnya sama juga kita kerjakan untuk soal di atas ini. Jadi untuk fx, harga mutlak X dikurang 5 juga akan ada 2. Ketika X-nya positif, ya, maka akan ini saja yang kita pakai. Untuk X dikurang 5 lebih besar dari 0. Atau kita jabarin lagi, berarti untuk X lebih besar dari 5. Ya, jadi ketika X-nya lebih besar dari 5, kita pakai saja yang ini. Itu maksudnya. Lalu, ketika X-nya negatif, artinya kita kalikan dengan negatif lagi ya. Ini untuk X kurang 5 lebih kecil dari 0. Artinya ketika X-nya lebih kecil dari 5. Ketika X-nya lebih kecil dari 5, kita pakai fungsi yang ini. Miss, ini bisa kita jabarin lagi nggak, Miss? Oh, bisa. Kalikan negatif positif, negatif X. Kalikan negatif positif 5. Jadi sekali lagi, ini yang kita pakai ketika X-nya ditanya lebih kecil dari 5. Ini yang kita pakai ketika X-nya positif atau lebih besar dari 5. Positif 5 atau lebih besar. Sehingga, yuk kita jawab. F7. F7 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Iya, pasti lebih besar dari 5 ya. Maka kita pakai yang ini. X kurang 5. Berarti 7 X-nya. 7 kurang 5 sama dengan 2. Itu jawabannya. Lalu, berapakah nilai F2? 2 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Iya, lebih kecil dari 5 dong. Kalau lebih kecil dari 5, kita pakai yang ini. Atau yang ini sama saja. Negatif X tambah 5. Artinya, negatif 2 tambah 5. Negatif 2 tambah 5, 3. Begitu. Iya, sampai di sini ada yang paham? Maksud saya ada yang mau ditanya? Silahkan. Miss, boleh nggak Miss pakai substitusi langsung? Boleh. Boleh pakai substitusi langsung, tapi jangan lupa dipositifkan kembali. Sekian. Thank you. Oke, kita lanjutkan. Dari definisi tadi, kita bisa menentukan penyelesaian dari persamaan harga mutlak. Ya, kita lihat contoh berikut. Tentukanlah penyelesaian persamaan berikut. Ada 2 soal. Kita baca dulu ya. Yang nomor 1. Harga mutlak X sama dengan 2. Maka nilainya ada berapa? Ya, sama seperti yang tadi ya. Dia selalu bernilai 2 nilai, yaitu negatif dan positif. Ketika positif, ya udah X saja. Berarti 2 saja. Lalu ketika negatif dikalikan dengan negatif. Berarti ada 2 dan negatif 2. Inilah himpunan penyelesaian untuk yang nomor 1. Bagaimana dengan yang ini? Juga sama. Ketika untuk positif, maka kita pakai saja dia seperti ini. Sama dengan 5. Maka kita selesaikan seperti persamaan linear yang biasa. Lawan semua operasinya. 2x tambah 1 tambah 1, 6. Bagi 2, X sama dengan 3. 3 untuk jawaban yang pertama. Untuk yang positif ya. Lalu ketika untuk yang negatif artinya negatif X. Ingat ya, Fx sama dengan harga mutlak X, maka dia X dan negatif X. Oke, untuk negatif X artinya kita kalikan dulu ini. Negatif 2X, saya buat tanda kurung, harusnya tidak. Negatif 2 dikurang 1 sama dengan 5. Tuh, kita kalikan dulu ya distribusi perkalian terhadap pengurangan. Negatif 2X tambah 1 sama dengan 5. Both side we hilangkan positif 1. Negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1. Minus 2X sama dengan 4. Lalu kedua ruas kita bagi negatif 2, negatif 2, negatif 2. Maka X-nya negatif
2. Oke, ini dia. Maka untuk soal nomor 2, ada 2 himpunan penyelesaiannya, 3 dan juga negatif 2. Silahkan dilatih ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifat ketidaksamaan linear. Ini bagian ketiga dari bab 1. Ya, kita lihat dulu sifat-sifatnya ya. Yang pertama, ada penjumlahan atau pengurangan terhadap suatu ketidaksamaan linear. Kita ingat dulu bahwa kalau misalkan kita menjumlahkan atau kita mengurangikan sebuah bilangan terhadap ketidaksamaan linear, maka dia tidak akan mengubah tanda. Ya, nomor 1. Ini tidak akan mengubah tanda. Ya, kita lihat saja contohnya langsung. Contoh, kalau kita punya misalkan X minus 1 lebih besar dari 4. Ya, kita mau mencari nilai X-nya. Semuanya sama ya, pekerjaannya seperti persamaan linear, yaitu lawan tanda semua operasinya. So, kita lawan tandanya negatif, tambah 1, biar adil kedua ruas tambah 1. Maka nilai X-nya berapa? Iya, lebih besar dari 5. Tandanya sama. Ingat ya, tidak akan mengubah tanda. Atau kita lihat contoh lain deh. Yuk, kita lihat contoh lain nih. Contoh lainnya, X misalkan plus 5 lebih kecil sama dengan 7 misalkan. Yuk, berarti kita kurangkan 5, kita kurangkan 5 ketidaksamaan ini. Maka ini habis, tinggallah X lebih kecil dari 2. Ya, kita ingat sekali lagi bahwa ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan dengan pertidaksamaan, maka tandanya tidak akan mengubah. Tapi, bagaimana kalau kita mengalihkan suatu bilangan terhadap pertidaksamaan, Miss? Oke, ini tergantung dari pengalinya. Sekali lagi, tergantung pengalinya. Andaikan pengali kita adalah bilangan C, ya. Kalau C-nya positif, maka tanda tidak berubah. Artinya tetap. Tapi kalau C-nya negatif, maka dia akan berubah. Ya, ini tergantung pengalinya. Pengalinya yaitu nilai C. Ya, coba deh Anda buktikan sendiri. Cari bilangan lalu buktikan sifat-sifat berikut. Andaikan begini ya, cari bilangan A, B, C, lalu terapkan pada bilangan ini. Andaikan A-nya positif, ya, lalu C-nya positif. Saya perbaiki. Andaikan A-nya lebih besar dari B, bilangan A lebih besar dari bilangan B, dan C-nya positif. Maka, pastilah nilai A kali C lebih besar dari B, C. Ya, tapi bagaimana kalau jika A-nya lebih besar dari B, tapi C-nya negatif, maka pastilah AC lebih kecil dari BC. Coba Anda buktikan sendiri ya. Nah, ini juga berlaku untuk begini. Kalau A-nya lebih kecil dari B, sedangkan C-nya positif, maka terbalik ya. A kali C, A kali C pastilah lebih kecil dari BC. Ya, sedangkan kalau A-nya lebih kecil dari B, C-nya juga negatif, maka pastilah nilai A kali C lebih besar dari B kali C. Nah, untuk sifat yang ini sangat krusial kalau misalkan kita belum paham, maka tolong kamu coba cari contoh sendiri ya. Ini nanti akan sangat berpengaruh untuk ketika kita mengalihkan pertidaksamaan linear. Ya, makanya kalau misalkan kita punya contoh soal seperti ini ya. Andaikan 2x minus 1 lebih kecil dari 4, misalkan begitu. Maka kita kan sama ya, semua penyelesaiannya sama kok dengan persamaan, yaitu lawan tanda operasi. Maka ini kita both side with plus 1 ya, jadinya 2x lebih kecil dari 5. Kan tidak berubah tanda kalau penjumlahan ya.
Tapi kalau dikalikan, ini kan kalau misalkan ini kan harus kita kalikan. Kalikan dengan berapa? Kalikan dengan setengah. Jadi setengah kali 2x setengah kali 5. Jadinya x sama dengan lebih kecil dari 5/2. Tanda tidak berubah karena pengalinya positif. Pengalinya positif. Nanti tandanya akan berubah kalau misalkan pengalinya negatif. Oke, thank you. Silahkan berlatih. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat sifat-sifat ketidaksamaan. Ini nggak kalah penting nih, kita mau melihat bentuk perkalian dalam ketidaksamaan ya. Bentuk perkalian itu didefinisikan seperti berikut. Jika A dikali B positif, maka ada dua kemungkinannya. A-nya positif, B-nya positif, atau A-nya negatif, B-nya negatif. Kebayangkan, kalau suatu bilangan hasil perkalian dari dua bilangan memberikan nilai positif, maka ketika dikalikan, positif kali positif, positif. Atau ketika dikalikan, negatif kali negatif, positif juga. Betul? Nah, ini yang dimaksud dengan sifat yang pertama ini. Lalu yang kedua, jika ada bilangan hasil perkalian dari dua angka memberikan nilai negatif, maka ada dua juga kemungkinannya, yaitu A-nya positif, B-nya negatif, atau kebalikannya. A-nya yang negatif, B-nya yang positif. Oke, kita lihat aja ya contoh soal ya. Contoh soal yang pertama begini, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kurang 2 kali X kurang 4, katanya lebih besar dari 0. Yuk kita pakai sifat yang ini. Kita ini menyelesaikan yang ini. Kita pakai sifat yang ini ya teman-teman. Positif-positif atau negatif-negatif. Pastilah memberikan nilai yang positif. Yuk kita jabarkan. Maka yang pertama, jawabannya mungkin bisa terjadi ketika X-nya minus 2 lebih besar dari 0 atau X minus 4 lebih besar dari 0. Yuk kita selesaikan. Maka ini lebih besar dari 2 atau X-nya lebih besar dari 4. Ya. Lalu yang kedua, yaitu untuk yang negatif. Untuk yang kedua ini ya, yang negatif sama negatif. Yuk kita tuliskan. X minus 2 negatif atau X minus 4 negatif. Artinya, X lebih kecil dari 2 atau X lebih kecil dari 4. Oh, X lebih kecil dari 4 saja. X lebih kecil dari 4. Next, apa yang kita selesaikan, Miss? Ini kan kita punya banyak ya, punya banyak nilai ya. Ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah kita gambarkan. Ini kita gambarkan pada garis bilangan. Oke, teman-teman. Yuk kita gambarkan pada garis bilangan. Ini dia garis bilangan. Oke, jelek sekali. Oke, mungkin saya bisa gambar di arah sini ya. Ini kita punya garis bilangan. Kita punya notasi angka 2. Setelah 2 ada 3 ya, ada 4. Dan 0 di sebelah kirinya. Dan negatif di sebelah kirinya 2 ini. Di sebelah kirinya ada negatif bilangan. Di sebelah kanannya ada bilangan positif. Kita jabarin aja satu-satu. X lebih besar dari 2. Artinya ke kanan. X lebih besar dari 2. Kita arsir dulu ya pakai yang kuning. Lalu X lebih besar dari 4. Ke kanan juga ya. X lebih besar dari 4. Saya mau arsir pakai yang biru. Oh, sorry. Saya mau arsir dulu pakai yang biru. Lalu yang berikutnya adalah X lebih kecil dari 2, X lebih kecil dari 4. Maka sama ya kita gambarkan X lebih kecil dari 2, X lebih kecil dari 4. Ini sekali diarsir pakai yang hijau, lalu kita arsir lagi pakai yang lain warnanya, mungkin pakai yang violet kali ya. Nah, ternyata jadi 2 kali diarsir teman-teman. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang paling banyak diarsir. Ini juga tadi kuning ya. Yang paling banyak diarsir, yaitu yang ini.
Oh, 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 oh. Kok jadi hapus? Sabar, sabar. Oke. Maka penyelesaiannya adalah ini, ke arah kiri. Artinya X-nya lebih kecil dari 2. Tuh. Lalu ini ke arah kanan, X-nya lebih besar dari 4. Jadi ini kita kasih notasi atau. Nah, jadi untuk semua bilangan yang lebih kecil dari 2 dan untuk semua bilangan yang lebih besar dari 4, kalau kita substitusikan ke soal yang ini, pastilah akan memberikan nilai positif. Seperti itu. Thank you. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian keempat dari bab pertama, yaitu pertidaksamaan harga mutlak. Ya, Miss akan menuliskan dulu rumusnya ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa harga mutlak itu adalah distance terhadap zero, jarak terhadap 0. Jadi kalau misalkan kita bikin model matematikanya itu, katakanlah misalkan harga mutlak X lebih besar dari nilai A, maka dia bisa ada 2 kemungkinan, yaitu maka X-nya lebih kecil dari negatif A atau X-nya lebih besar dari A, positif A. Lalu yang kedua, hanya 2 ini saja ya. Kalau harga mutlak X lebih kecil dari suatu bilangan A, maka nilai X-nya, bukan nilai E-nya ya, nilai X-nya itu mungkin lebih kecil dari A dan lebih besar dari negatif A. Oke, jadi hanya 2 ini saja harga mutlak. Apakah dia hanya suatu bilangan ataukah dia adalah suatu fungsi, dia juga bakalan sama pakai ini. Ya, jadi kalau misalkan ini kita ubah menjadi fungsi juga sama. Jadi misalkan ya ini menjadi fx lebih besar dari a, ini tinggal ganti saja fx lebih kecil dari negatif a, fx lebih besar dari a. Ini juga kalau misalkan kita ubah menjadi fungsi bukan hanya angka saja, ini juga bakalan sama. Fx berada di antara negatif a dan juga positif a. Ya. Ilustrasinya selalu saya katakan seperti dulu ya. Jadi katakan jarak rumahnya Miss Renata deh. Miss Renata rumahnya di sini, di 0. Ya. Lalu jarak sekolah itu katanya kira-kira lebih kecil dari 5 meter misalkan. Sekolah dengan rumahnya Miss Renata itu 5 meter. Jadi kalau harga mutlak itu mengatakan jarak, berarti positif 5 juga ikut, negatif 5 juga ikut, ya kan? Maka ini lebih kecil dari 5 boleh. Ini lebih besar dari negatif 5 juga boleh. Makanya ketika dia lebih kecil, maka dia berada di antara. Oke? Next, kalau misalkan jarak rumahnya Miss Renata itu lebih besar 5 meter dengan sekolah. Ya, kita gambarkan ulang ya. Ini adalah rumah Miss Renata, lalu ini negatif 5, positif 5. Ingat, karena negatif itu tidak berpengaruh terhadap jarak. Maka lebih besar dari 5 itu mungkin saja di atas 5. Mengatakan jarak mungkin saja di bawah negatif 5. Nah, makanya ketika kita berbicara lebih besar, dia pasti berpisah seperti ini. Atau ya, ini atau.